Nah, malam hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan, Matius pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-5. Matius pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekiranya Bapak Ibu di rumah dan ada Alkitab, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama dan baca bersama-sama dengan saya. Di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh perwira ini. Tetapi jawab perwira itu kepada Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata." Itu yang saya ambil menjadi tema bagi firman Tuhan pada malam hari ini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab ayat yang ke-9, "Aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Amin. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, peristiwa ini menarik karena ada satu statement ketika perwira Kapernaum ini datang menghadap kepada Tuhan. "Tuhan, sembuhkanlah, ya sembuhkanlah akan hambaku yang sakit lumpuh dan sangat menderita." Nah, Yesus katakan begini, "Aku akan datang menyembuhkannya." Aku akan datang menyembuhkannya. Jadi Yesus sudah menawarkan diri, aku akan datang menyembuhkannya. Karena biasanya seperti itu. Ya, beberapa orang yang lain, "Tuhan, datanglah ke rumahku. Tuhan, ini aku." Jadi yang sakit dengan yang Tuhan Yesus itu lalu bertemu. Ya, bertemu muka. Kadang-kadang Yesus mendoakan secara langsung, mengurapi, menumpangkan tangan dan sebagainya. Jadi Yesus pun punya gambaran seperti itu. Oke, aku akan datang. Yang menarik adalah respon dan apa yang dikatakan oleh perwira Kapernaum ini. Dia katakan begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, sebetulnya peristiwa inilah juga yang kalau kami menyebut pelayanan radio atau pelayanan media sosial itu kami sebut dengan pelayanan sepatah kata ini, karena Bapak Ibu yang mendengarkan lewat radio mungkin juga tidak bisa mendengarkan secara penuh. Sembari memasak, ya barangkali, sembari mengasuh anak, ya sembari mengajari anak tugas online dan sebagainya. Saya sadar bahwa Bapak Ibu dimanapun berada, saudara mungkin tidak bisa mendengarkan secara penuh selama setengah jam. Dan satu dua orang mengatakan, "Bapak, apa ada gunanya pelayanan radio, pelayanan online lewat YouTube dan sebagainya? Uang yang mereka duduk di gereja selama 1-2 jam aja tidak nangkap kok."
yang seminar 2 hari 2 malam aja tidak nangkap, pulang 2 minggu juga berubah, tidak berubah dan sebagainya. Saya katakan, iya Tuhan. Iya ya, ini radio ini kan orang hanya mendengar, mungkin juga mendengar sepintas. Sebagian mendengarkan sambil di jalan, ya, ada klakson, ada macam-macam dan sebagainya. Tapi pada waktu saya berdoa mengenai pelayanan radio ini, Tuhan ingatkan, kamu perhatikan, ya, kamu tidak boleh menggunakan iman yang biasa. Ya, gunakan iman yang berbeda loh. Memang iman ada macam-macam dan sebagainya. Oh ya, Tuhan perhatikan loh. Ada orang yaitu yang beriman setelah dia diurapi, ditumpangi tangan oleh 10 pendeta baru imannya bangkit. Ya. Nah, kamu jangan pakai iman yang seperti itu karena itu tidak bisa untuk pelayanan radio atau pelayanan online. Lalu saya berdoa, Tuhan, lalu bagaimana? Iman kami harus bagaimana? Kami yang di studio ini bagaimana? Wong yang saya khotbah 1 jam penuh berhadapan muka saja. Kadang-kadang orang ditanya, tadi khotbahnya apa? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu, pokoknya lucu gitu aja. Kadang-kadang orang bisa seperti itu. Orang bisa duduk di dalam gereja, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, apalagi kita yang duduk, saudara mungkin ada di Sumatera, di Ambon, di Jayapura, di luar negeri, di Australia, di Eropa, di Amerika, Singapura, Malaysia, dan sebagainya. Mungkin juga kita tidak tahu, mungkin ada internetnya terganggu dan sebagainya. Tapi Tuhan itu beri satu, kamu harus punya iman yang berbeda. Dan ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan perhatikan apa yang dikatakan oleh perwira Kapernaum. Tuhan, engkau tidak usah ketemu dengan hambaku. Engkau tidak usah ketemu dengan hambaku. Ucapkan saja sepatah kata. Ya, mungkin Yesus katakan sembuh. Sepatah kata. Ya, bukan berkalimat-kalimat. Nah, sama saja dengan pelayanan pada malam hari ini. Entah seberapa banyak Bapak Ibu bisa menangkap. Bapak Ibu mungkin hanya, saya hanya bisa mengikuti 1/4 jam terakhir. Saya hanya bisa mengikuti 10 menit Pak. Habis itu ada pertemuan. Saya hanya bisa mengikuti tengah-tengah 5 menit. Saya katakan tidak peduli. Saya mau percaya akan firman Tuhan ini. Seandainya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian hanya bisa mengingat, menangkap, dan hanya mendengarkan 1-2 kalimat, apalah halangannya untuk Tuhan bekerja? Dan kenyataannya betul, Alkitab dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-13 dikatakan pada saat itu juga, ketika Yesus katakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, pada malam hari ini Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun engkau berada, dengan semua pergumulan, dengan semua persoalan, apakah itu persoalan keuangan, persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, semua sakit penyakit, semua yang sedang menderita COVID dan sebagainya, apapun persoalan rumah tangga, hubungan suami istri, kemudian hubungan orang tua anak, engkau yang sedang bergumul tentang anak-anakmu, engkau yang sedang bergumul tentang masa depanmu, apapun itu, ketika engkau mendengarkan firman ini, saya berharap sepatah kata yang daripada Tuhan itu akan mengubah akan kehidupan saudara. Dan Tuhan katakan begini, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan, apa maksudnya? Lalu perwira Kapernaum dikatakan dia punya iman yang sangat besar. Bahkan dikatakan dia punya iman terbesar di antara orang-orang Israel yang lainnya. Dan Tuhan tunjukkan begini, perwira Kapernaum ini mengerti akan bahwa Tuhan dan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu otoritasnya itu melebihi semua kuasa, semua keadaan yang ada di muka bumi ini. Nah, ketika dia katakan, Tuhan, sepatah kata daripadamu ini sudah tidak ada yang bisa meniadakan, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Dan Tuhan katakan, loh, iman sebesar ini nih loh.
Di seluruh Israel itu tidak ada yang sebesar iman ini. Karena apa? Orang ini, perwira ini itu tahu tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Nama di atas segala nama yang bisa disebut di muka bumi ini, tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Otoritas Tuhan itu luar biasa. Tidak ada satupun persoalan, tidak ada satupun kuasa, tidak ada satupun nama yang bisa disebut di muka bumi ini yang bisa menyamai akan kuasa dan otoritas nama Tuhan. Amin. Nah, ketika dia percaya itu, artinya dia menempatkan Tuhan di atas semua persoalan kehidupannya. Menempatkan Tuhan di atas semua persoalannya. Jadi ketika saudara menempatkan Tuhan di atas semua persoalan hidupmu, artinya Tuhan punya otoritas lebih tinggi dari semua persoalan hidupmu. Tuhan bicara apapun kepada persoalanmu niscaya akan pergi. Tapi kalau engkau ragu-ragu Tuhan bisa atau tidak, saudara sedang menempatkan Tuhan sejajar dengan persoalan. Kadang menang Tuhan, kadang menang persoalan di dalam pergumulan iman saudara. Apalagi kalau saudara berkata, apa bisa Pak? Apa Tuhan itu bisa? Apa Tuhan itu mampu? Saudara sedang menempatkan persoalanmu di atas Tuhan. Saudara sedang menempatkan otoritas persoalanmu di atas Tuhan. Nah, kalau seperti ini ya nggak bisa. Tapi perwira Kapernaum ini mengatakan, Tuhan, sepatah kata daripadamu, sepatah kata, engkau tidak usah macam-macam, tidak usah panjang lebar, sepatah kata, itu semua persoalan, semua kuasa, semua nama yang ada di muka bumi ini terbirit-birit lari tanpa meninggalkan jejak. Amin. Tuhan katakan, iman sebesar sejenis ini, iman sebesar ini tidak aku temui di Israel. Nah, hal yang sama saya katakan, mari kita punya iman jenis itu. Amin. Saya punya iman jenis itu. Entah Amin. berapa ratus ribu orang yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, saya katakan, Tuhan, saya mau sepakat dengan firman-Mu ini. Amin. Bahwa sepatah kata yang mereka dengar daripada firman Tuhan ini, itu akan bekerja bukan karena kami hebat, karena urapan kami luar biasa, bukan sekedar itu, tapi Tuhanlah yang luar biasa. Amin. Kami ini Amin. hanya melakukan bagian Amin. yang kami Amin. bisa lakukan, Yes. bagian yang kami kerjakan. Tadi pada waktu saya berdoa, Tuhan, suasana hati kami tidak enak, suasana batin kami tidak nyaman. Ya, karena kami harus mengurus banyak teman-teman yang terpapar COVID dan sebagainya. Hati kami masih sedih, hati kami masih tidak nyaman. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak perlu menggunakan kekuatanmu. Ya. Engkau hanya perlu mengakses, Ya. bersandar kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara kami hanya mengatakan firman Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja jauh melebihi dari semua yang bisa kita pikirkan dan doakan. Amin.